Sejumlah serangan bertubi-tubi dari militan Hizbullah membuat Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu merasa geram. Dalam kunjungannya ke Binyamina, Selasa 15 Oktober, Netanyahu menyatakan bahwa Israel tak akan memberi ampun pada Hizbullah. Sebagaimana diketahui, wilayah Binyamina sebelumnya menjadi target drone Hizbullah pada Minggu 13 Oktober. Serangan ini menewaskan 4 tentara IDF dan melukai beberapa lainnya. Adapun serangan drone Hizbullah tersebut sebagai respons atas serangan Israel, termasuk serangan yang menewaskan 22 orang di pusat kota Beirut. Dalam pernyataannya, Hizbullah memperingatkan bahwa apa yang disaksikan saat ini di Haifa Selatan tak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan terjadi. Terkait serangan terhadap Hizbullah, Netanyahu juga menyerukan pada pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL untuk segera menyingkir. Meski diminta segera berpindah, namun UNIFIL tetap bergeming. Sebelum pernyataan Netanyahu keluar, Israel telah lebih dulu menyerang sebuah desa berpenduduk mayoritas Kristen. Serangan ini menewaskan sedikitnya 21 orang pada Senin 14 Oktober. Aksi demo menentang operasi militer Israel dan mendukung Palestina rupanya tak hanya dilakukan oleh warga ataupun aktivis. Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel terpantau juga turun ke jalan untuk memimpin massa pro-Palestina. Hal ini terjadi pada Senin 14 Oktober waktu setempat. Miguel Diaz tampak mengenakan kemeja putih dipadukan dengan syal kefiyeh saat melakukan demonstrasi di sepanjang jalan protokol di Havana. Bersama dengan sejumlah orang lainnya yang juga mengenakan syal kefiyeh, Miguel Diaz berdiri di jajaran terdepan. Para demonstran ini menuntut agar Israel segera menghentikan agresi militer mereka di Gaza. Beberapa dari mereka juga membawa spanduk besar bertuliskan "Hiduplah Palestina yang bebas". Tak lupa mereka juga mengibarkan bendera Palestina dan Kuba. Selain warga setempat, aksi demonstrasi ini juga diikuti oleh 250 mahasiswa kedokteran asal Palestina. Sedianya, aksi unjuk rasa ini dilakukan bertepatan dengan peringatan setahun operasi militer Israel di Gaza pada 7 Oktober lalu. Namun hal tersebut urung dilaksanakan lantaran negara tersebut dilanda badai Milton. Kuba sendiri merupakan negara yang telah mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Bersama dengan negara-negara di Kepulauan Karibia lainnya, Kuba menggugat aksi Israel di Mahkamah Internasional atau ICJ. Sempat dikabarkan hilang seusai serangan Israel di Lebanon, Komandan Pasukan Quds Corps Garda Revolusi Iran atau IRGC, Ismail Qaani kembali muncul. Kemunculan Qaani ini disiarkan secara langsung oleh televisi Iran pada Selasa 15 Oktober. Dalam tayangan tersebut, Qaani menghadiri upacara peringatan kematian seorang komandan utama IRGC, Abbas Nilforoushani, di kota Karbala, Irak. Untuk diketahui, Nilforoushani tewas bersama Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah di Lebanon pada 27 September lalu. Qaani pun terpantau tak kuasa menahan tangisnya saat upacara berlangsung. Menghilangnya Qaani beberapa waktu belakangan memunculkan beragam spekulasi, mulai dari tewas, terkena serangan jantung, bahkan ada yang menduga dirinya membelot ke Israel. Namun kabar menghilangnya Qaani telah diklarifikasi oleh pihak Quds Iran. Wakil Kepala Pasukan Quds Bidang Koordinasi Brigjen Iraj Mashhedi menyatakan bahwa Qaani dalam keadaan sehat dan melakukan aktivitas seperti biasa. Meski begitu, Mashhedi tak memberitahukan posisi Qaani kala itu. Namun muncul informasi bahwa Qaani berada di pinggiran Beirut, Lebanon. Di tengah eskalasi konflik Timur Tengah, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan pertemuan dengan pejabat senior milisi Houthi Yaman. Pertemuan yang digelar di Muscat, Oman pada Senin 14 Oktober itu terjadi menyusul pernyataan Israel yang akan membalas serangan rudal Iran. Dalam foto yang dirilis Kementerian Luar Negeri Iran, terlihat Araghchi berbincang dan bersalaman dengan pejabat senior Houthi, Mohammed Abdel Salam. Juru bicara Kemlu Iran Ismail Bagei menjelaskan dalam pertemuan tersebut Araghchi dan Abdel Salam membicarakan perkembangan di Lebanon dan jalur Gaza. Mereka mendesak untuk diakhirinya genosida dan agresi militer Israel di Gaza dan Lebanon. Adapun Houthi termasuk proksi yang didukung oleh Iran bersama dengan Hamas dan Hizbullah. Sebelumnya, Araghchi dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein menyatakan bahwa Iran siap menghadapi situasi perang.
Namun di sisi lain, Iran tetap mengupayakan perdamaian di Timur Tengah. Arakci juga menuding Israel sebagai akar masalah dan eskalasi konflik yang terjadi di kawasan regional. Iran sendiri sempat menembakkan 200 rudal ke Israel pada awal Oktober lalu yang disebut sebagai pembalasan atas pembunuhan para pemimpin militan yang berpihak ke Teheran. Serangan rudal ke Israel pada 1 Oktober lalu membuat Inggris menjatuhkan sanksi terhadap individu dan organisasi Iran. Sanksi tersebut turut menargetkan tokoh senior di Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan juga organisasi yang terkait dengan pengembangan rudal balistik dan jelajah Iran. Tokoh yang diberi sanksi diantaranya Panglima Tertinggi Angkatan Darat Republik Islam Iran, Abdul Rahim Mousavi. Sementara itu untuk organisasi, yakni Biro Desain Sistem Propulsi Farzanegan dan Badan Antariksa Iran. Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy dalam keterangan pada Senin 14 Oktober mengatakan, sanksi ini dijatuhkan karena tindakan berbahaya Iran dan proksinya bisa mendorong eskalasi lanjutan di Timur Tengah. Lammy menyatakan Inggris mendesak pertanggungjawaban dari Iran dan mengungkap siapa dalang di balik tindakan tersebut. Inggris juga membahas tindakan Iran dengan mitra Eropa di Dewan Urusan Luar Negeri UE di Luxembourg. Sementara itu, Uni Eropa pada Senin kemarin juga menjatuhkan sanksi kepada 7 orang dan 7 organisasi, termasuk maskapai Iran Air. Sanksi ini berkaitan dengan dugaan transfer rudal balistik Iran ke Rusia. Iran, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei pada Selasa 15 Oktober, mengutuk sanksi yang diberikan oleh Inggris. Tak hanya itu, Baghei juga membantah Iran menyediakan rudal balistik untuk Rusia. Israel memastikan akan memberikan respons atas serangan rudal balistik Iran yang terjadi pada hari Minggu 13 Oktober. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dalam keterangan pada Selasa 15 Oktober mengatakan, serangan balasan terhadap Iran dilakukan atas nama kepentingan nasional. Dalam balasan nanti, Israel memastikan akan mempertimbangkan saran dari Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyerukan Israel agar tak menyerang fasilitas nuklir atau minyak milik Iran. Hal ini dilakukan agar menghindari eskalasi regional lebih lanjut. Menurut laporan dari Washington Post, seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya berujar, Netanyahu telah meyakinkan Gedung Putih bahwa serangan hanya terbatas pada lokasi militer. Jaminan dari Netanyahu ini pun disambut lega oleh Washington. Adapun Iran telah meluncurkan kurang lebih 200 rudal ke Israel pada 1 Oktober lalu sebagai balasan atas tewasnya sejumlah pemimpin militan proksinya. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyatakan balasan terhadap rudal Iran akan mematikan, tepat, dan mengejutkan. Sementara itu, Iran mengancam akan menargetkan instalasi energi dan gas Israel jika diserang. Sebelumnya, Iran telah memperingatkan Israel agar tak melakukan aksi balasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.